wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andini Ekasari. Kali ini saya mau membahas salah satu teori akuntansi kembali yang berjudul trade-off theory. Apa sih yang dimaksud dengan trade-off theory? Jadi trade-off teori ini mengungkapkan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri dengan mempertimbangkan biaya dari memegang kas dan memaksimalkan keuntungan dari memegang kas tersebut. Konsep trade-off teori dalam balancing teori yaitu bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan antara manfaat dan biaya yang didapatkan dari utang perusahaan pada struktur modal, atau bagaimana caranya perusahaan dapat memaksimalkan potensi rasio leverage antara manfaat dan biaya dari leverage tersebut. Nah, kalau dari di sini bisa dikatakan juga adanya cash holding itu juga sangat penting, di mana trade-off teori ini juga mengungkapkan bahwa kita harus mempertimbangkan bagaimana kas ini harus selalu liquid. Titik fokus pada trade-off ini terletak pada pengembalian dan risiko manajer keuangan harus dapat menemukan neraca yang memang dapat diterima. Jadi artinya kas tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh juga terlalu berlebihan. Artinya rasio kas ini harus maksimal. Kas yang sedikit akan mengganggu likuiditas perusahaan, dan rasio kas yang lebih besar juga itu dinilai kurang bagus karena kita harusnya bisa diinvestasikan bukan dalam berbentuk kas. Teori ini berpendapat bahwa tingkat cash holding yang optimal yaitu dengan cara mempertimbangkan biaya peluang yang akan muncul dari menahan sebuah kas. Apakah kas ini lebih menguntungkan mana, ditahan atau kita alihkan menjadi investasi ke dalam bentuk lain. Keputusan yang tepat dalam mengelola cash holding ini akan memaksimalkan nilai perusahaan secara konsisten. Perusahaan juga harus mengatur cash holding tersebut sehingga dapat menyeimbangkan antara manfaat yang diterima dengan biaya yang sudah dikorbankan dari mempertahankan kas tersebut. Setiap perusahaan harus memiliki manajemen yang baik, terutama dalam mengelola kas, di mana kas bisa disebut juga sebagai modal kerja sebuah perusahaan. Makanya tadi kita bilang bahwa bagaimana teori ini mengatakan bahwa kita menahan sebuah kas ini ada namanya manfaat dan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, sehingga perusahaan juga harus memiliki manajemen kas yang baik. Nah, kas yang baik tentunya akan mendorong tingkat likuiditas perusahaan juga yang baik, sehingga perusahaan juga akan mudah dipercaya terhadap pihak ketiga yang memang ketika perusahaan membutuhkan modal tambahan. Nah, dianggap perusahaan-perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik, dia memiliki kemampuan dalam membayar utang jangka pendeknya juga lebih baik, sehingga inilah yang kita bilang kas ini perlu dikelola. Jika perusahaan mampu mengelola dana dari pihak ketiga untuk memaksimalkan potensi profitabilitas perusahaan tersebut, maka itu akan lebih baik, sehingga di sini diperlukan hitung-hitungan antara bagaimana caranya kita memaksimalkan dana yang ada untuk memberikan manfaat bagi perusahaan. Dalam penggunaan hutang dalam struktur modal juga itu juga kita harus memperhitungkan dengan betul bahwa bagaimana manfaat dan biaya yang akan kita keluarkan. Jadi jangan sampai biaya-biaya keuangan yang akan kita keluarkan nilainya lebih besar dibandingkan tingkat profitabilitas yang akan dihasilkan, sehingga itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi sebuah perusahaan. Nah, jadi keputusan-keputusan ini juga memang menjadi sebuah pilihan penting bagi perusahaan. Bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai perusahaan, tapi dia juga mempertimbangkan semua resiko-resiko yang ada. Nah, antara biaya dan manfaat, nah itu yang harus benar-benar
perhitungkan secara detail dan secara benar, sehingga resiko-resiko itu bisa dihindari dan perusahaan juga bisa memaksimalkan potensi-potensi keuntungan atau pertambahan nilai. Satu contoh kasus misalnya ketika kita mau mengambil keputusan investasi penggunaan dana pihak ketiga dari utang. Contohnya kalau memang manajemen ketika misalnya ada dalam perhitungan perpajakan antara perusahaan yang menggunakan dana pihak ketiga dengan dana modal sendiri, otomatis pajaknya akan lebih rendah dengan yang memiliki bunga pinjaman dari bank, karena dia akan menurunkan nilai pajak itu sendiri. Contoh misalnya kita memiliki EBIT-nya itu misalnya 1 miliar. 1 miliar dengan modal sendiri dan 1 miliar dengan ada namanya bunga pinjaman. Maka perusahaan yang memiliki bunga pinjaman itu akan membayar pajak lebih kecil. Nah, itu tergantung sih kita mau prioritinya kemana. Jadi pertimbangan perusahaan salah satu ketika misalnya kita mau hemat dari pajak, nah ini salah satu solusinya adalah mengambil pembiayaan dari pihak ketiga. Contohnya sih seperti itu. Trade-off ini memiliki kaitan yang erat terkait variable dependent, yaitu capital expenditure, di mana teori ini mengatakan bahwa ada hubungan positif antara capital expenditure dengan kepemilikan kas, karena asumsinya bahwa perusahaan dengan capital expenditure yang tinggi akan memiliki jumlah kas yang cukup. Nah, contohnya adalah perusahaan ketika dia ingin melakukan investasi yang besar, maka dia sudah dulu mencadangkan kasnya. Sehingga cadangan kasnya ini besar yang akan mendukung perusahaan tersebut melakukan ekspansi atau perluasan usahanya. Nah, mungkin itu saja pembahasan terkait trade-off teori ini. Kita juga mungkin pasti banyak yang belum dibahas, nanti kita bahas the next, dan terus kita sama-sama belajar ya. Saya Dinika Sari, saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.